Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbarudin. Saya adalah mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan nomor induk mahasiswa 25011111107. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 4 Senyur, kelas 5 dengan materi Aku Anak Soleh. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sudah berdoa? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kerjakan pada kali ini mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas disilahkan. Ya berdoa. Allahumma inna nas'aluka tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in wa antu amirana hadatal waqani wa nahadatal banati syukuru ima ila yaumiddin wa antang surana wa taf alaina wa tarzuqana wa tafafazana wa taghfira lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Selanjutnya, untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, marilah sejenak kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan kepada para peserta didik untuk berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dan tangguh ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Masih dalam tetap posisi berdiri untuk mengecek sejauh mana kefokusan kita pada kesempatan kali ini. Mari sejenak kita melihat video ini sambil menirukan seperti apa yang ada di video. Baik, Pak Guru akan absen dulu sebelum kita lanjut ke pembelajaran. Silakan yang Pak Guru panggil berdiri untuk mengecek kerapiannya.
Anggara Sanjaya. Silakan duduk. Baik Sinta Epita. Silakan duduk. Dion Satria. Ya, silakan duduk. Nur Hidayani. Silakan duduk. Rafa Azri. Silakan duduk. Jadi semuanya sudah masuk ya? Ya. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, anak-anakku semua, sudahkah kalian sholat subuh tadi pagi? Sudah. Sudahkah kalian mengaji semalam? Sudah. Nah, dengan gambaran tersebut, maka itu semua menunjukkan bahwa kita merupakan anak soleh. Merupakan gambaran dari anak soleh. Nah, berkaitan dengan anak soleh, kita hendaknya harus selalu taat dan patuh kepada perintah orang tua. Itu semua merupakan gambaran daripada anak soleh. Ya, anak soleh selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan patuh kepada perintah orang tua. Jadi, siapa yang merasa dirinya masih kurang baik, siapa yang merasa dirinya masih kurang patuh terhadap orang tuanya, mulai saat ini mari kita rubah perilaku kita menjadi anak-anak yang soleh. Materi kita adalah aku anak soleh. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini tentang materi aku anak soleh adalah: satu, meyakini makna hidup indah, saling menghargai, dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Yang kedua, membiasakan perilaku terpuji sebagai wujud implementasi dari makna hidup indah, saling menghargai, dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan makna hidup indah, saling menghargai, dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Yang keempat, menyebutkan makna saling menghargai dan tugas utama manusia sebagai khalifah dengan benar. Yang kelima, menampilkan contoh-contoh perilaku saling menghargai dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Dan yang keenam adalah menemukan perilaku-perilaku manusia sebagai khalifah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan terdekat dengan benar. Adapun kegiatan yang akan kita lalui pada kesempatan kali ini, pada materi kali ini adalah: pertama, kita akan menelaah tentang sebuah gambar. Yang kedua, kita akan melakukan diskusi. Yang ketiga, kita akan melakukan latihan-latihan. Baik, anak-anakku semua, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Pada materi kali ini, marilah kita coba lihat gambar pertama. Pada materi kali ini, marilah kita analisis kira-kira apa yang terbesit di pikiran kita pada gambar ini. Orang bermain. Ada lagi? Suku yang berbeda. Dari suku yang berbeda. Ada lagi? Ada agama yang berbeda. Apa lagi? Baju berbeda. Pakaian yang berbeda. Bangsa yang berbeda. Ini semua merupakan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa, ya, karena kita lihat negara kita itu luas. Negara Indonesia memiliki banyak pulau yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam ras, berbagai macam bahasa. Nah, jadi anak-anakku semua, dari gambar yang kita lihat tadi di atas, bagaimanakah pendapat kalian menurut gambar di atas tadi? Pertama, bagaimana pendapat kalian tentang gambar di atas? Mereka bermain dengan damai. Mereka bermain dengan damai. Ada lagi? Tidak ada. Yang kedua,
apa yang kalian rasakan saat hidup rukun dengan teman? Senang dan bahagia. Ada lagi? Yang ketiga, apa yang akan kalian lakukan agar tercipta hidup rukun? Tidak saling menegur, tidak saling menghina. Tidak saling menghina, tidak saling mencela, tidak saling menyakiti. Banyak sekali yang kita bisa lakukan supaya hidup damai, asal tidak terjerumus ke dalam sebuah jurang kesalahan. Kita semua tentunya ingin hidup damai, meskipun dalam berbagai perbedaan. Ya, contohnya di kampung kita banyak sekali perbedaan. Karena apa? Kita bukan berasal dari satu orang yang sama. Walaupun misalkan kita berasal dari satu orang yang sama saja, misalkan kita dengan kakak kita berbeda pikiran kita, tetapi kita ingin hidup damai. Ya, begitu juga dengan orang lain. Mereka ingin hidup tenang dan damai, sehingga terciptalah suatu hubungan yang harmonis. Ya, manusia memiliki kebutuhan untuk dihargai, dan sebaliknya siapapun orang yang tidak senang jika ada orang lain yang merendahkan atau melecehkan dirinya. Untuk menjaga perasaan orang lain serta menjaga kerukunan hubungan antar sesama manusia, maka perlu kita untuk saling menghargai. Lalu apa itu menghargai? Menghargai adalah menghormati atau selalu menganggap bahwa orang lain penting bagi kita semua. Orang lain penting bagi kita. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai makhluk sosial yang tidak pernah lepas dari bantuan orang lain, atau yang biasa kita kenal dalam ilmu sosiologi antropologi, yaitu makhluk zon politikum, makhluk yang tidak lepas dari bantuan orang lain. Jadi itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai makhluk sosial. Bahkan di dalam Quran surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa bunyinya? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh. Yang artinya, berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Ya, di samping itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikanmu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Setelah saling kenal mengenal, maka terjadilah hubungan yang baik, yang harmonis, yang damai. Ya, tanpa saling menyakiti. Jadi, bagaimana cara kita menghargai semuanya? Pertama, kita harus menghargai suku dan budaya orang lain. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Dan yang keempat, menerima perbedaan orang lain yang mana tadi sebagai sunnatullah. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung ke diskusi. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan membagikan kelompok berdasarkan tempat duduknya masing-masing. Jadi, di sini Pak Guru akan jadikan kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Kita akan menganalisis sejauh mana pemahaman kita tentang penjelasan Pak Guru tadi. Pertama, kita tulis nama kelompok. Tadi Pak Guru sudah bagikan 1, 2, 3.
Jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Yang kedua, kelas, ya. Sudah jelas. Kita kelas berapa? 5. Kelas 5, tulis kelas 5. Kemudian yang ketiga di situ ada nama anggota. Siapa nama anggotanya? 1, 2, 3, 4, 5, ditulis namanya. Ya. Ditulis dulu identitasnya. Sudah mengerti cara menulisnya? Nah, sudah. Sudah ditulis nama kelompoknya? Jadi kalian diskusikan yang dua itu, gambar itu dengan pertanyaan 2 soal. Pertama, kita memberikan pendapat. Yang kedua, memberikan komentar mengenai sikap terpuji. Silakan dibaca seperti kita menganalisis gambar di pertama tadi. Kira-kira apa yang menjadi pendapatmu tentang gambar tersebut? Yang kedua, hal positif yang bisa kita ambil dari gambar tersebut kira-kira apa? Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah selesai semua, silahkan sekarang hasil diskusinya bisa dikumpulkan. Silakan dikumpulkan dulu. Baik, selanjutnya kita akan mencoba mempresentasikan hasil dari diskusi kita, ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Nah, jadi dari masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Nanti kelompok 1 maju, silahkan kelompok 2, kelompok 3 menanggapi. Kemungkinan ada yang belum dimengerti dari apa yang dijelaskan oleh kelompok 1, silahkan kelompok 2 dan kelompok 3 boleh menanggapi sampai kalian nanti benar-benar memahami hasil dari apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Silakan maju ke depan. Baik, silakan didengarkan ya. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ya. Silakan untuk kelompok 2 dan kelompok 3 untuk mendengarkan. Semuanya hadap ke depan semua. Silakan dibacakan untuk kelompok 1. Baca soalnya, kemudian dibaca jawabannya. Berikan pendapatmu bersama kelompokmu mengenai gambar di bawah ini. Berikan komentarmu mengenai sikap terpuji dari gambar berikut ini. 1. Senang berkumpul dengan keluarga. 2. Senang mereka damai. Ya. Mungkin dari kelompok 2 dan kelompok 3 ada yang mau ditanggapi? Silakan. Apa yang mau ditanyakan, ditanyakan dulu. Ya. Tidak ada? Silakan. Mungkin ada yang belum jelas dari kelompok 1? Ada yang belum jelas? Jelas semua? Silakan duduk untuk kelompok 1. Di sini dulu. Silakan duduk untuk kelompok 1. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Silakan selanjutnya untuk kelompok 2. Silakan maju ke depan. Untuk membacakan hasil dari diskusi dengan kelompoknya. Silakan untuk kelompok 1 dan kelompok 3 didengarkan apa yang menjadi hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan dibaca soal baru jawabannya. Berikan pendapatmu bersama kelompokmu mengenai gambar di bawah ini. Seorang yang di depan lagi menjelaskan, kita harus hargai yang di depan. Yang di belakang sedang mendengarkan yang di depan. Berikut komentarmu mengenal sikap terpuji dari gambar berikut ini. Mereka baik-baik saja, mereka sopan dan memberikan
menghargai yang di depan, mereka juga menghargai yang di depan. Ya. Untuk kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Kelompok 3? Silahkan. Jika masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan. Silakan untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Sudah? Jelas semua? Baik. Silakan untuk kelompok 2, silakan boleh duduk. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Nah, jadi hasil diskusi kita pada kesempatan kali ini adalah bagaimana cara kita menghargai orang lain, baik di lingkungan kita, di kelas kita, di keluarga kita, dimanapun kita berada, bagaimana cara kita menghargainya. Jadi kuncinya adalah hidup tenang, hidup bisa indah dengan damai, dengan adanya toleransi. Jadi kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah hidup damai dengan saling menghargai, hidup tenang dengan saling menghargai. Dimanapun kita menginjakkan kaki, maka disitulah lagi dijunjung. Artinya apa? Ketika kita memasuki wilayah orang lain, maka kita juga harus mengikuti adat dan perilaku di mana kita berada. Ini untuk semua ya, bukan satu orang. Misalkan ada orang yang sedang duduk, kemudian kita mau lewat, kira-kira apakah yang akan kita lakukan? Kita harus menunduk, apalagi mengucapkan permisi, atau biasa kita kenal dengan kalau orang Lombok itu tabe, ya, itu merupakan adab yang harus kita lakukan sebagai bentuk menghargai. Paham? Paham semua? Jadi LKPD ini adalah untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian juga, sejauh mana kalian mampu memahami dari keterangan yang tadi, dari keterangan Pak Guru, apa yang Pak Guru sampaikan. Sekarang kita akan kerja. Sudah jadi semua? Sudah. Kalau sudah jadi, silahkan dikumpulkan. Sebelum pembelajaran Pak Guru tutup, ya, pada kesempatan kali ini mungkin ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam pembelajaran. Ada hal-hal yang mungkin masih kurang sesuai, kurang pas dengan apa yang kita dengan cara belajar kita pada kesempatan kali ini. Mungkin ada apa yang butuh kita perbaiki? Baik, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dan marilah kita sama-sama tutup dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.